Nah, di sini kita masih akan bahas soal tentang laju reaksi. Persamaan reaksi 2P ditambah Q itu dia menghasilkan QP2. Ini produknya, ini reaktannya. Nah, ini data percobaannya. Di sini diketahui konsentrasi P dalam molar dan konsentrasi Q dalam molar. Nah, laju reaksinya adalah ini masing-masing percobaan M per detik. Nah, di sini order reaksi terhadap P dan Q. Nah, kita mencari order reaksi P dan Q secara berurutan. Nah, di sini kita boleh tuliskan dulu persamaan lajunya ya. Jadi di sini persamaan laju reaksinya itu K dikali konsentrasi P dipangkatkan X dikali konsentrasi Q dipangkatkan Y. Nah, X-nya ini adalah order reaksi. Jadi order reaksi terhadap P kita bisa tuliskan X, dan order reaksi terhadap Q kita bisa tuliskan atau misalkan Y. Nah, di sini yang pertama kita coba cari dulu order reaksi dari P. Ya, order reaksi P. Nah, di sini untuk mencari order reaksi P, kita harus memilih dua percobaan yang nilai konsentrasi P-nya itu beda. Konsentrasi P-nya itu beda, tapi konsentrasi Q atau lawannya itu sama. Ya, ini syaratnya memilih dua percobaan, konsentrasi P beda, konsentrasi Q-nya sama. Nah, di sini ini kakak nomorin dulu ya percobaannya biar lebih mudah untuk memilih. 1, 2, 3, 4. Nah, coba sekarang kita lihat dari tabel percobaannya. Ini sini konsentrasi P-nya yang beda itu percobaan berapa, dan konsentrasi Q-nya yang beda itu di percobaan berapa. Ini memilih dua percobaan yang sama ya. P-nya beda, Q-nya sama. Kira-kira yang mana? 2 dan 4 ya. Yang sama nih. Q-nya sama, P-nya beda ya. Jadi kita pakai percobaan 2 dan 4. Jadi di sini kita pakai percobaan 2 dan 4. Nah, kalau kita udah memilih dua percobaan, kita tinggal tuliskan persamaan lajunya. Ini kita tinggal dibandingkan ya. Jadi laju 2 per laju 4 sama dengan K dikali P dipangkatin X dikali Q dipangkatin Y. Ini data yang pertama. Per K dikali P dipangkatin X. Ini data yang keempat. Dikali Q dipangkatin Y. Ini juga data yang keempat. Nah, kita tinggal masukin V yang kedua itu 64 ya. Ini. Per ini ya 256. 256. Nah, ini tinggal kita masukkan K dikali konsentrasi dari P-nya di sini ya. Untuk yang data yang kedua ini 0,2 dipangkatkan X. Terus Q-nya berapa? Q-nya 0,4 dipangkatkan Y per data yang keempat. Ini tadi lajunya udah 256. Terus habis itu P-nya 0,4. Ini K-nya tetap kita tulis K ya. 0,4 dipangkatkan X dikali 0,4 dipangkatkan Y. Nah, di sini kita eliminasi yang sama. Ini K-nya karena tetap dia pasti sama, jadi boleh kita coret. 0,4 per 0,4 ini udah pasti sama ya, karena Y-nya kan nanti sama. Berarti 0,4 pangkatnya ini boleh kita coret. Nah, kita tinggal tulis sisanya. Nah, di sini sisanya 64 per 256. Kita bisa sederhanakan. Ini kita bisa sederhanakan hasilnya 1/4 ya. 64 per 256 itu 1/4. Terus habis itu di sini 0,2 per 0,4. Ini sama kayak 2/4 atau bisa kita sederhanakan lagi jadinya setengah. Jangan lupa ini pangkatkan X. Nah, 1/4, kita ke pinggir ya. 1/4 itu kita bisa tuliskan ulang menjadi setengah pangkat 2. Ya, 1/4 itu setengah pangkat 2. Jadi setengah dikali setengah hasilnya 1/4. Nah, sama dengan setengah pangkat X.
X. Nah, di sini udah kelihatan nilai X-nya adalah sama dengan 2 ya. Ini nggak muat di bawah, X sama dengan 2. Ya, berarti orde P-nya adalah 2. Jadi di sini X-nya 2. Nah, di sini yang 2 opsinya ada C sama D. Nah, sekarang kita tinggal mencari orde reaksi dari Qi. Orde reaksi Qi. Nah, untuk mencari orde reaksi Qi, caranya sama seperti orde reaksi P. Berarti di sini kita mencari dua percobaan, atau bukan mencari ya, memilih dua percobaan yang konsentrasi P-nya itu dia sama, karena kita mau nyari Qi, jadi Qi-nya harus beda. Jadi Qi-nya yang beda ya. Nah, di sini ini percobaan 1, 2, 3, 4. Berarti coba kita pilih yang mana nih, yang dua percobaan yang P-nya sama tapi Qi-nya beda. Ini udah kelihatan ya, percobaan 1 dan 2. Nah, di sini kita memakai percobaan 1 dan 2. Nah, ini tinggal kita masukkan aja persamaan lajunya sama seperti tadi mencari orde P, berarti V1 per V2 sama dengan K dikali P dipangkatin X dikali Q dipangkatin Y. Ini data percobaan yang pertama per K dipangkatin konsentrasi Q dipangkatin Y. Ini K dikali Q dipangkatin Y, data percobaan 2 dikali Q dipangkatin Y, percobaan yang kedua. Oh maaf, ini P ya, ini X. Ini P, ini X1. Oke nih. Ini persamaannya kalau kita bandingkan. Nah, habis itu sekarang kita tinggal masukkan aja data yang diketahui di soal. Di sini data yang pertama, nih ya, data pertama satu baris yang pertama, lajunya 4. Nah, ini K-nya boleh kita tetap tulis. P-nya di sini 0,2. 0,2 dipangkatkan X dikali Q-nya 0,1 dipangkatkan Y per lajunya data yang kedua ya. Nah, data yang kedua ini 64. K-nya tetap. Terus di sini X-nya berapa? 0,2 pangkat X. P-nya 0,2 pangkat X dikali Y-nya 0,4 pangkat Y. Oke. Nah, di sini kita boleh eliminasi yang nilainya sama. Itu K itu pasti sama. Terus di sini boleh kita coret ya. Nah, di sini ini tinggal kita operasikan aja 4 per 64. Itu kalau misalkan kita sederhanakan, ini bisa dapat 1 per 16 ya. Jadi semuanya dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 64 dibagi 4 itu 16. Nah, di sini 0,1 per 0,4. Boleh kita tuliskan 1/4 pangkat Y. Nah, 1 per 16 itu bisa kita tuliskan 1/4 pangkat 2 ya. Karena 1 dipangkatin 2, 1, 4 dipangkatin 2, 16. Jadi 1/4 pangkat 2 itu akan sama dengan 1/16. Nah, di sini tetap 1/4 pangkat Y. Nah, di sini udah kelihatan nilai Y-nya berapa. Nih. Ini ya maksudnya nih. Nilai Y-nya. Jadi di sini udah kelihatan bahwa nilai Y-nya itu sama dengan 2. Ya, berarti orde reaksi Q-nya itu kan sama dengan 2. Jadi orde P-nya 2, orde Q-nya juga 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekian video bahas soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar topik laju reaksi. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di-share ke teman-temannya. Nah, kalau misalkan kalian punya soal yang ingin dibahas, kalian bisa kirim soalnya ke DM Instagram
Edu Action atau di TikTok Edu Action.